Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saya membuat sebuah ruang, sebuah space di Core Indonesia yang bernama Seputar Dunia Pendidikan. Dan ruang ini menerima pertanyaan, juga saya membagikan beberapa informasi yang relevan dengan dunia pendidikan, bisa dari saya yang menjawabnya atau dari orang lain. Kali ini saya ingin membahas satu topik khusus terkait dengan PR. Ada paling tidak 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, apakah PR itu masih diperlukan? Kemudian, apa hukuman yang tepat buat siswa yang tidak mengerjakan PR? Dan terakhir adalah, jika seorang guru mampu memahamkan sesuatu, mengajar sesuatu, mengapa PR masih diperlukan? Ketika kita bicara tentang PR, maka ada beberapa fakta tentang PR yang kita perlu juga sadari. Apa itu? Yang pertama adalah PR, pekerjaan rumah, artinya sesuatu yang seharusnya dikerjakan di rumah. PR merupakan bagian yang tidak disukai oleh siswa. Saya juga ingat waktu saya sekolah dulu, saya juga tidak terlalu menyukai PR. Itu fakta gitu ya. Dan dulu pemahaman saya juga kurang begitu bagus tentang pendidikan. Kemudian ada beberapa siswa yang mengerjakan PR-nya itu dengan cara datang pagi ke sekolah, kemudian menyalin pekerjaan dari temannya. PR dikerjakan 1 hari sebelum dikumpulkan. Jika sahabat SDP punya temuan lain terkait dengan fakta PR di Indonesia, silakan dituliskan di kolom komentar supaya juga memperkaya wawasan kita terkait dengan fakta PR yang ada di Indonesia. Ketika siswa lupa mengerjakan PR, kemudian dakdikduk, juga ada guru yang marah kepada siswa ketika tidak mengerjakan PR, atau ada orang tua yang memarahi anaknya karena tidak mengerjakan PR. Pertanyaannya adalah sekarang, PR itu tanggung jawabnya siapa? Apakah PR menjadi tanggung jawab guru sehingga guru memarahi siswa? Atau guru mencoba untuk mendisiplin siswa, mengajar siswa untuk bertanggung jawab pada tugas yang diberikan? Atau orang tua juga merasa punya satu tanggung jawab untuk menolong anak bertanggung jawab terhadap PR yang diberikan? Saya perlu sampaikan bahwa channel ini memang sengaja saya buat untuk menambah wawasan kita bersama, memperkaya pandangan kita terhadap dunia pendidikan. Buat siswa, maka Anda yang saya sebut sebagai sahabat SDP bisa menemukan berbagai macam tips yang dapat bermanfaat ketika Anda belajar. Jika Anda para guru, maka saya akan berbagi tips yang saya pakai ketika mengajar. Orang tua juga bisa mengambil keuntungan dengan memperluas pandangan, wawasan, dan hal seputar dunia pendidikan supaya antara sekolah dengan orang tua bisa berjalan dengan seiring. Jadi, jika Anda belum subscribe di channel ini, silakan subscribe di bagian ini. Klik di sana, Anda akan mendapatkan update informasi yang terbaru. Banyak siswa menganggap PR adalah sebuah beban karena berpendapat begini. PR diberikan berarti saya harus duduk mengerjakannya suatu saat. Itu berarti mengurangi waktu bermain. Itu berarti mengurangi waktu beristirahat. Itu berarti mengurangi waktu yang biasanya dipakai untuk bersenang-senang atau mengerjakan hobi. Fenomena yang lain adalah ada siswa yang menganggap PR menjadi sebuah hukuman. Ketika
situasi kelas yang tidak kondusif terjadi, guru mengajarkan sesuatu, banyak siswa tidak memperhatikan, ribut bicara sendiri, dan tidak terkendali situasinya, kemudian sang guru memberikan PR, pengerjaan rumah dalam jumlah yang cukup besar. Maka ini menimbulkan persepsi di kalangan siswa bahwa PR adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh guru. Saya bisa menerima kondisi yang terjadi ini. Artinya asumsi siswa bahwa PR adalah hukuman menjadi masuk akal ketika dihubungkan dengan fakta yang tadi saya sampaikan. Tapi sebenarnya di dalam apa yang saya perhatikan, tidak semua siswa, termasuk saya waktu saya masih sekolah dulu, belum menyadari bahwa PR sebenarnya diberikan buat keuntungan siswa. Bukan untuk guru, bukan untuk sekolah, juga bukan untuk orang tua. Jadi pandangan umum dari guru terkait dengan PR adalah begini. PR merupakan bagian pembelajaran dan harus diberikan. Kemudian siswa harus mengerjakan PR tanpa kecuali. Ada juga asumsi yang mengatakan bahwa mengerjakan PR berarti belajar. Artinya, ketika seorang siswa duduk mengerjakan PR-nya, maka dia dianggap sudah belajar. Saya bisa dalam asumsi membenarkan kondisi ini, karena ketika siswa mengerjakan PR, maka sebenarnya terjadi proses belajar yang diinginkan oleh guru. Tetapi ketika hanya berpatokan kepada hasil yang dikerjakan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa mengerjakan PR sama dengan belajar. Karena ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan sendiri, tetapi menyalin pekerjaan temannya. Jadi secara hasil dia sudah mengerjakan PR, tetapi dia tetap belum belajar. Kemudian ada guru juga berpendapat bahwa siswa yang tidak mengerjakan PR adalah siswa yang tidak bertanggung jawab. Ada orang tua yang menyukai guru yang memberikan PR dalam jumlah yang cukup besar. Alasannya adalah dengan diberikan PR dalam jumlah yang cukup besar, maka anak akan terpaksa belajar, sehingga orang tua tidak perlu repot mengingatkan anaknya untuk belajar. Tetapi di sisi lain, ada juga orang tua yang mengatakan bahwa saya tidak menyukai PR dalam jumlah yang cukup besar, karena dianggap membebani anaknya. Membebani anaknya dalam arti tidak bisa mengerjakan hobinya, terlalu lelah, tidak punya waktu beristirahat, sehingga kita punya dua sisi gitu ya. Sisi pertama, orang tua yang suka dengan PR dalam jumlah yang besar. Di sisi lain adalah orang tua yang tidak menyukai PR dalam jumlah yang besar. Nah, pertanyaan sekarang begini. Mengapa guru marah ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR? Ada orang mengatakan bahwa guru marah karena guru merasa harus mendisiplin siswanya untuk belajar bertanggung jawab. Itu adalah jawaban umum. Tetapi ada konsep lain di balik itu, ada alasan lain di balik itu yang seringkali tidak disadari baik oleh guru maupun orang tua. Konsep yang berkembang saat ini di masyarakat adalah hasil belajar siswa, nilai yang diperoleh oleh para siswa merupakan tanggung jawab dari gurunya. Sehingga ketika nilai yang diperoleh siswa tidak sesuai dengan harapan, maka guru menjadi pihak pertama yang ditanyai dan bukan siswanya. Ini berlanjut terus sampai di tingkat pendidikan tinggi. Jadi asumsi konsep bahwa guru bertanggung jawab terhadap hasil belajar siswa memaksa guru untuk memastikan siswa itu belajar, karena kalau hasilnya itu buruk, tidak sesuai dengan harapan, maka dia yang akan kena getahnya.
Pertanyaan sekarang adalah, sebenarnya apa sih tujuan pemberian PR tadi? Di dalam konsep pembelajaran, guru yang mengajarkan materi tertentu kepada siswanya, maka siswa wajib untuk bisa mengevaluasi pemahamannya terkait dengan materi yang diberikan. Dan PR adalah salah satu sarana yang dapat dipakai untuk mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Sehingga saya cenderung tidak memberikan PR dalam jumlah yang cukup besar, tetapi memberikan PR dalam volume yang sewajarnya. Paling tidak, materi yang dijelaskan pada hari itu bisa dievaluasi tingkat pemahamannya. Begini maksudnya, ketika seorang siswa duduk mengerjakan PR, kemudian mengalami kesulitan, maka ini mengindikasikan ada sesuatu yang terlewatkan. Ketidakmengertian terhadap materi ini tidak terdeteksi sejak awal. Dan ini menumpuk terus, sehingga ketika diadakan ulangan atau ujian misalnya, maka mereka tidak mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Pertanyaan sekarang adalah, PR tanggung jawab siapa? Kita kembali lagi ke hal ini. PR tetap menjadi tanggung jawab siswa. Dan guru adalah pihak yang menyediakan PR untuk menolong siswa mengevaluasi proses belajarnya. Dan orang tua adalah pihak yang mendukung guru terkait dengan proses belajar anaknya. Sehingga ketika orang tua mengingatkan anaknya terkait dengan PR, maka sebenarnya ini menjadi bagian yang menurut saya benar dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua perlu mendukung proses belajarannya dengan baik. Dalam sebuah video, saya tidak tahu siapa yang membuat video tersebut, disampaikan bahwa di Finlandia, sekolah-sekolah tidak memberikan PR kepada siswanya. Saya perlu mengklarifikasi bahwa hal ini tidak benar. Sekolah di Finlandia tetap memberikan PR kepada siswanya. Bedanya adalah PR yang diberikan bukan dalam volume yang cukup besar, bahkan sampai di kelas 9 pun PR yang diberikan bukan dalam volume yang besar. Yang saya sebut sebagai PR adalah misalnya soal latihan, apa yang harus dikerjakan di matematika atau di fisika misalnya, seperti itu. Rata-rata PR dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit. Tetapi ada proyek-proyek yang tugas yang mereka harus kerjakan. Dan ini disesuaikan dengan kelasnya. Bagaimana jika ada siswa di sekolah di Finlandia yang tidak mengerjakan PR? Di sini ada sebuah platform berbasis internet yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Melalui platform ini, guru memberikan catatan terkait dengan siswanya, sehingga orang tua langsung mendapatkan notifikasi. Ketika siswa tidak mengerjakan PR-nya, maka guru akan memberikan catatan dan otomatis sistem akan menyampaikan ini kepada orang tuanya. Hanya itu, belum. Karena ketika jumlah catatan tidak mengerjakan PR dalam 1 minggu ini melewati batas tertentu, maka siswa ini ketika pulang sekolah di hari tertentu, mereka tidak boleh langsung pulang, tetapi masuk ke sebuah ruangan yang disebut sebagai leksu parki. Nah, di ruangan inilah mereka harus mengerjakan PR-nya, dan di situ ada satu asisten guru yang akan menemani mereka selama mengerjakan PR di situ. Guru tidak memarahi siswanya yang tidak mengerjakan PR, tetapi siswa akan diingatkan dan diberi catatan. Jika kita kembali ke pertanyaan awal, PR itu tanggung jawab siapa? Maka saya perlu menegaskan bahwa PR adalah tanggung jawab dari siswanya.
karena PR diberikan untuk keuntungan siswa sehingga siswa bisa mengevaluasi tingkat pemahamannya terkait dengan materi yang dipelajari. Selama ini banyak guru merasa bertanggung jawab. Saya bisa mengerti karena memang tekanan yang cukup besar yang diberikan kepada guru untuk bisa menghasilkan siswa yang meraih nilai yang baik. Dan ini harus kita ubah karena tanggung jawab belajar ada pada siswa dan bukan pada gurunya. Sebaik apapun seorang guru mengajar, ketika siswa tidak pernah belajar, maka sebenarnya hasil yang buruk itu tetap menjadi tanggung jawab siswanya, bukan gurunya. Sahabat SDP, jika Anda adalah siswa, maka pertanyaan adalah, siapkah Anda menjadi penanggung jawab utama PR yang diberikan? PR diberikan supaya setiap siswa bisa mengevaluasi apakah dirinya belajar dengan baik atau tidak, apakah dia mengerti dengan baik atau tidak. Hal-hal yang kurang dapat dimengerti dengan baik dapat segera ditanyakan sehingga tidak bertumpuk-tumpuk dan mengganggu proses belajar di tahap berikutnya. Sampai jumpa.